Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Gabriel Meo, NIM 1903040120, mahasiswa ilmu politik, Universitas Nusa Cendana, semester 7. Jadi baik, pada kesempatan ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hubungan pusat dan daerah, dan kemudian saya mengangkat satu kasus dengan soal kasus hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan satu kasus kebijakan penanganan COVID-19. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk merujuk pada satu undang-undang atau sebuah regulasi yang mengikat tentang proses atau tentang kebijakan penanganan COVID-19. Jadi secara administratif, penyebab buruknya hubungan pusat dan daerah selama masa pandemik dapat ditinjau dari pendekatan yang digunakan pemerintah. Karakteristik COVID-19 yang erat dengan aspek kesehatan menjadikan pemerintah harus dapat melakukan kombinasi pendekatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan juga pendekatan kesehatan merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kedua pendekatan ini kemudian berpengaruh atau berdampak pada pembagian urusan pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urutan kesehatan dan kebencanaan digolongkan sebagai urusan pemerintah yang konkuren, yang berarti bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu memiliki satu kewenangan, atau pemerintah daerah itu memiliki satu kewenangan untuk mengurus urusan tersebut, atau memiliki satu otonom atau independensi pada urusan soal bagaimana kemudian menanggulangi kesehatan dan kebencanaan itu sendiri. Namun perlu disadari bahwa bencana COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana yang sifatnya skala nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Ini berimplikasi pada pemerintah pusat yang memiliki peran yang dominan dalam masa kedaruratan nasional ini. Kemudian ada perspektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi poin kedua. Perspektif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari kasus COVID-19 ini. Suatu relasi yang konfliktual tercatat tidak terjadi kali ini saja. Dalam kurun waktu yang 1 tahun terakhir, banyak peristiwa yang menunjukkan ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemik. Sementara itu hubungan pusat dan daerah menjadi salah satu faktor yang penentu atas suatu efektivitas kebijakan penanganan COVID-19. Fenomena demikian tidak hanya mempengaruhi kualitas penanganan COVID-19 di Indonesia, dan juga menjadi ujian berat bagi praktik desentralisasi yang sudah berjalan puluhan tahun sejak reformasi kemudian digaungkan saat itu. Kemudian pihak yang melanggar. Di sisi lain, banyak kepala daerah justru merupakan berbagai inisiatif lokal tanpa menunggu instruksi dan melakukan koordinasi ke pusat. Langkah tersebut dipilih karena bencana COVID-19 menuntut upaya penanganan yang tepat dan cepat. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi awal mula terciptanya kekacauan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi satu momentum bagi pemerintah untuk dapat merumuskan urusan dan kepentingan pusat serta daerah dalam menghadapi bencana nasional atau yang disebut dengan bencana non-alam, yaitu COVID-19 itu sendiri. Dalam model top-down ala pemerintah pusat tentu tidak dapat dilakukan secara penuh karena tidak sesuai dengan semangat desentralisasi. Kemudian ada satu kondisi yang ideal. Kondisi ideal ini adalah yang mencoba untuk dijelaskan bahwa hubungan pusat dan daerah dalam menangani COVID-19, model top-down itu digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan COVID-19, menghasilkan hubungan pusat dan daerah yang berbentuk agensi atau agensi model. Itu menurut Suradajang tahun 2005 mendefinisikan sebagai bentuk di mana pemerintah daerah itu berfungsi sebagai agen dan pemerintah pusat di daerah, sehingga keleluasaan dalam mengatur daerah menjadi terbatas. Saran dari kasus ini tertuju pada pemerintah daerah sebagai inovasi lokal yang dilaksanakan tanpa koordinasi di masa krisis tidak dibenarkan. Perlu diingatkan bahwa praktik desentralisasi di Indonesia melekat tidak dalam bentuk federasi, namun dalam kerangka negara
kesatuan sehingga daerah perlu menghargai eksistensi pusat. Penting bagi pemerintah untuk menghargai usaha partisipatif daerah sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Di sisi lain, daerah juga menghargai eksistensi pusat yang melakukan mekanisme koordinasi ke pusat agar terjadi kesinambungan dan kesamaan persepsi. Melalui ini diharapkan tercipta upaya penanganan COVID-19 yang lebih maksimal. Kemudian kasus ini saya angkat melalui suatu media online yaitu kompas.com. Sekian saja pemaparan dari saya. Terima kasih.